Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurkhalizah dari kelas 3A Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah fikih ibadah dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa atau saum berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Secara istilah, puasa adalah menahan dari sesuatu yang dapat membatalkannya selama 1 hari dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun syarat berpuasa, yang pertama, ada syarat wajib berpuasa. Antaranya, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Adapun syarat sah berpuasa, di antaranya ialah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari darah haid, nifas, dan wiladah. Dan yang keempat, dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan atau diperbolehkan. Adapun rukun-rukun berpuasa, yang pertama, niat berpuasa. Yang kedua, mampu menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama, yaitu makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh pada siang hari. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, yaitu gila. Yang keenam, murtad, dan lain sebagainya. Adapun hikmah dari berpuasa, yang pertama, puasa sebagai pelindung. Dan yang kedua, puasa menyebabkan orang masuk surga. Yang ketiga, puasa diberi pahala yang tidak terhitung. Dan yang keempat, orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah akan wangi seperti kalahnya bau parfum atau mix. Yang keenam, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya. Dan yang terakhir, ar-royen, bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zakat. Nah, apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya bertambah, yaitu terpuji dan bersih. Secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun macam-macam dari zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap mukallaf yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat tertentu dan dikeluarkan oleh umat Islam yang hidup sebagian di bulan Ramadan dan sebagiannya lagi di bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, lahir atau hidup sebelum terbenam matahari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta. Selanjutnya, waktu-waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadan hingga hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, sesudah sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri hingga terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Adapun yang kelima, yaitu waktu haram, yaitu sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal, mal artinya harta. Dan zakat mal artinya membersihkan harta dengan cara memberikannya kepada mustahik atau yang berhak.
Hukum zakat mal adalah fardu ain atau wajib. Adapun syarat orang yang berzakat adalah yang pertama, beragama Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, baligh atau dewasa, yang keempat, memiliki harta penuh, artinya orang tersebut memiliki harta, benar-benar memiliki harta, hendak berzakat. Yang kelima, tidak mempunyai hutang. Yang keenam, mencapai nisab. Yang ketujuh, mencapai haul atau sudah 1 tahun. Dan yang terakhir, harta tersebut terpenuhi atau bertambah. Adapun syarat orang yang wajib menerima zakat, yang pertama yaitu fakir, yang kedua orang itu miskin, yang ketiga amilin atau pengumpul zakat, dan yang keempat mu'alaf, yang kelima budak belian, yang keenam ghorimin, yaitu orang yang mempunyai hutang namun tidak mampu untuk membayarnya, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yaitu musafir atau orang yang tengah berperjalanan jauh. Adapun harta yang wajib dizakati, yang pertama yaitu emas dan perak. Jika sudah mencapai 1 tahun atau sudah mencapai ukuran standarnya, maka kadar zakatnya ialah 2,5%. Yang kedua, ada binatang ternak. Yang ketiga, hasil pertanian. Jika penyiramannya dengan cara air hujan atau dengan cara mata air, maka kadarnya sebesar 10%. Jika dengan cara disiram atau irigasi, maka kadar zakatnya hanya 5%. Selanjutnya, harta perniagaan. Jika telah mencapai nisab atau haul, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kelima ada kekayaan laut. Dan yang terakhir rikas atau harta terpendam, yaitu mengeluarkan zakat sebesar 20%. Adapun keutamaan dari zakat mal, yang pertama yaitu menghindari kesenjangan sosial, yang kedua untuk membersihkan harta, yang ketiga yaitu membersihkan akhlak buruk, dan yang keempat ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima memberantas penyakit hati, dan masih banyak lagi lainnya. Sekian pembahasan dari zakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan zakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung dari zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah. Contoh soal, Pak Dani memiliki 1 orang istri, 2 orang anak, dan mereka juga tinggal bersama nenek dan kakek. Harga beras 1 liter adalah 10.000. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Dani? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui rumus, yaitu kadar zakat yang dikeluarkan setiap jiwa sebesar 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Dapat diketahui jumlah anggota keluarga 6 orang. Yang ini Pak Dani, 1 orang istri, 2 orang anak, dan mereka juga tinggal bersama nenek maupun kakek. Berjumlah 6 orang anggota keluarga. Terus 3,1 liter dikalikan dengan 1 liter harga beras. Harga beras 1 liternya seharga 10.000. Jadi dapatlah 35.000. Jadi berapa besar zakat yang dikeluarkan Pak Dani? Jadi 6 anggota keluarga tadi dikalikan dengan 35.000. Dapatlah jadi 210.000. Jadi besar zakat yang dikeluarkan Pak Dani adalah 210.000. Selanjutnya zakat emas dan perak. Contoh soal, Pak Dani mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika diketahui harga emas 1 gram seharga 600.000?
Jadi rumusnya, nisab emas adalah 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Kadar emas yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Dapat kita ketahui di sini harga 1 gram emas sebesar 600.000. Jadi 85 gram dikali 600.000 sama dengan 51 juta rupiah. Jadi ini adalah nisab emasnya. Terus dikalikan 95 gram dikalikan dengan 600.000. Nih, dapat dari simpanan emas dari Pak Dani yaitu 95 gram dikalikan 600.000, dapatnya yaitu 57 juta rupiah, yaitu telah mencapai dari nisab emas. Nah, maka berapa besar zakat yang harus dikeluarkan Pak Dani? Yaitu kita kalikan dengan 2,5% dikali dengan 57 juta yang telah mencapai nisab tadi, dapatlah senilai 1.425.000. Jadi besar zakat yang harus dikeluarkan Pak Dani yaitu sebesar 1.425.000. Selanjutnya yaitu ini contoh dari perak. Contoh soal yaitu Aisyah membeli perhiasan perak dengan berat 700 gram yang ia simpan sebagai koleksi lebih dari 1 tahun. Berapa zakat yang harus ia keluarkan jika 1 gram perak sebesar 11.000? Nah, rumusnya nisab perak adalah 672 gram dan kadar zakat perak yaitu 2,5%. Dapat kita ketahui harga 1 gram perak yaitu 11.000, yaitu 672 gram dikalikan 11.000 yaitu 7.392.000, yaitu nisab perak. Kemudian 700 gram yaitu Aisyah yang membeli perak ini saat itu 700 gram dikalikan dengan harga 1 gram perak yaitu 11.000, dapatnya 7.700.000. Nah, itu telah mencapai nisab. Maka berapa zakat yang harus dikeluarkan Aisyah? Kita kalikan dengan 2,5% dikali dengan 7.700.000, dapatlah senilai 192.500. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Aisyah yaitu sebesar 192.500. Nah, kemudian ada zakat perniagaan. Contoh soal, sebuah usaha industri bidang pembuatan tas mendapatkan keuntungan dan modal sebesar 120 juta dengan modal awal 35 juta dan hutang ditambah pajak yaitu 15 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Rumusnya, nisab harta perniagaan disamakan dengan nisab emas, berarti sama dengan nisab emas tadi, dan kadar zakat perniagaan yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%. Dapat diketahui yaitu keuntungan yaitu 120 juta keuntungan dikurang dengan 35 juta, dapatlah 85 juta. Ini keuntungan. Terus cara menghitung keuntungan bersih, 85 juta dikurang 15 juta yaitu hutang tambah pajak, dapatlah 70 juta. Maka berapa zakat yang harus dikeluarkan dari usaha industri? Yaitu kita hitunglah 2,5% dikali 70 juta, dapatlah senilai 1.750.000. Jadi maka besar zakat yang dikeluarkan dari bidang industri tersebut yaitu senilai 1.750.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit materi nikah. Nikah secara bahasa yaitu al-jam'u atau al-adamu yang artinya kumpul. Secara syara ulama, nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Adapun rukun-rukun nikah yang pertama adanya calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Yang kedua adanya wali dari seorang
calon mempelai wanita, dan yang ketiga 2 orang saksi, dan yang terakhir adanya ijab dan qabul. Adapun syarat sah dalam pernikahan yang pertama yaitu calon suami. Dari calon suami tersebut harusnya bukan mahram dari calon mempelai wanita, dan yang kedua tidak terpaksa. Yang ketiga yaitu jelas orangnya. Yang keempat tidak sedang berihram atau haji. Yang kedua syarat dari calon istri. Yang pertama yaitu tidak bersuami. Yang kedua tidak sedang dalam masa iddah. Yang ketiga bukan mahram, dan yang keempat harus merdeka. Adapun syarat dari wali, yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua bagus akhlaknya, yang ketiga dewasa, yang keempat adil, dan yang kelima tidak terpaksa. Yang keempat ijab qabul, dan yang kelima syaratnya yaitu adanya mahar. Kemudian adapun macam-macam pernikahan yang terlarang. Yang pertama pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan sementara atau nikah dalam jangka waktu yang tertentu. Dan yang kedua yaitu nikah tahlil, yaitu menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Dan yang ketiga nikah shighar, yaitu seseorang mengkawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain, atau yang mengawini anaknya tadi juga mengawinkan anak perempuannya dengannya, di mana antara keduanya tidak terdapat mahar atau mas kawin. Adapun tujuan dari pernikahan, yang pertama menyempurnakan akhlak, yang kedua mententramkan jiwa, yang ketiga menyempurnakan pelaksanaan agama, dan yang keempat melahirkan keturunan yang mulia. Adapun hikmah dari pernikahan tersebut adalah yaitu yang pertama memelihara keturunan, yang kedua dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga memperbaiki keturunan yang baik serta yang halal, dan yang keempat melawan hawa nafsu, yang kelima menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, dan yang terakhir yaitu menjalin ikatan tali persaudaraan. Sekian penjelasan ringkas dari saya tentang beberapa materi mata kuliah fikih ibadah. Saya berterima kasih untuk sebelumnya sudah memaklumi kesalahan saya dalam penyampaian. Saya atas nama pribadi harus lebih giat lagi belajar, dan saya mohon maaf jika banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian di video kali ini. Saya akhiri, syukran kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.